Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berada dalam curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali meskipun hanya lewat pembelajaran online. Kali ini, Ustazah akan menjelaskan rangkuman materi kelas 8 mata pelajaran akidah akhlak bab iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati adanya kitab-kitab Allah yang merupakan himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4 disebutkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab, yakni Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa-apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Yang pertama adalah kitab Zabur, kedua kitab Taurat, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam kira-kira pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam diturunkan pada permulaan abad pertama Masehi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6, diturunkan di Mekah dan Madinah.
Kitab Zabur. Zabur berasal dari kata Zabaro Yasburu Zabrun yang artinya tulisan. Jadi, Zabur menurut arti aslinya adalah kitab yang berisi tulisan. Zabur juga disebut Mazmur, berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 2 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel, sebagai petunjuk baginya, dengan firman, janganlah kalian mengambil penolong selain aku. Isi utama kitab Taurat adalah mengandung 10 perintah, The Ten Commandments, yang berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan kebaktian atau syariah. Sepuluh perintah itu adalah: yang pertama, perintah menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah berzikir kepada Allah dengan penuh hikmat dan khusyuk. Yang ketiga, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keempat, perintah menghindari perbuatan keji. Yang kelima, perintah menghindari mencuri. Yang keenam, perintah menghindari perbuatan cabul. Yang ketujuh, perintah menghindari perbuatan bohong dan sumpah palsu. Yang kedelapan, perintah menghindari perbuatan ingin memiliki barang orang lain dengan cara tidak halal. Yang kesembilan, perintah menghindari pembunuhan. Dan yang terakhir adalah perintah mengkuduskan hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari Sabtu. Kitab Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang berarti kabar gembira, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yaitu Injil. Nabi Isa alaihi salam mengajarkan kitab Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun, yaitu sejak usia 30 sampai 33 tahun. Lalu beliau diangkat ke langit dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Isi yang terkandung dalam kitab Injil berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur mengajarkan puji-pujian atau zikir dan doa. Sedangkan kitab Injil berisi tentang pembersihan jiwa raga dari kotoran atau nafsu duniawi. Dengan kata lain, kitab Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud, yakni pola hidup yang tidak mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kitab Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Al-Quran menurut istilah yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi siapa saja yang membacanya bernilai ibadah. Perlu difahami bahwa tidak semua firman Allah itu adalah Al-Quran, karena ada juga yang disebut dengan hadis qudsi. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran, isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila dibaca bernilai ibadah. Sedangkan hadis qudsi, isinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun redaksinya dari Nabi Muhammad SAW, dan apabila dibaca tidak bernilai ibadah. Isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, berisi tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berisi tentang ibadah. Yang ketiga, berisi tentang janji dan ancaman. Yang keempat, berisi tentang hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Dan yang kelima yaitu berisi tentang kisah dan riwayat orang-orang terdahulu untuk menjadi iktibar dan suri tauladan bagi umat setelahnya. Keistimewaan dan kelebihan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Yang kedua, membacanya bernilai ibadah. Yang ketiga, Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Dan yang kelima adalah Al-Quran sebagai obat penawar hati. Fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Fungsi diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Sedangkan tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Kitab, yang artinya buku. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Furqan, yang artinya pembeda. Dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga, Az-Zikr, yang artinya peringatan. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang keempat, Al-Huda, yang artinya petunjuk, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kelima, An-Nur, yang artinya cahaya, dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 40. Dan yang terakhir adalah Al-Bayyinah, yang artinya keterangan, dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 1. Selain 4 kitab tersebut, Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf kepada para nabi-nabi terdahulu. Suhuf menurut bahasa berarti lembaran, sedangkan suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 18-19 disebutkan,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la fi syuhufil ula syuhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada yang pertama Nabi Adam alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Yang kedua Nabi Syed alaihi salam sebanyak 50 suhuf. Yang ketiga Nabi Idris alaihi salam sebanyak 30 suhuf. Yang keempat Nabi Ibrahim alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Dan yang kelima adalah Nabi Musa alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, terjaga ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang keempat, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kelima, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak yang meremehkannya. Yang keenam, menumbuhkan sikap optimis karena selalu dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci.